Udah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Muni. Di kantor biasanya deh. Ya, nggak kita yang ngerjain sih. Oke, siap. Sekarang kerja mandiri. Iya. Berarti ada lagi administrasi yang harus saya ini? Sudah Pak, nanti mungkin Sudah. di akhir kayak upload screenshot bukti ini Pak, bukti perkuliahan hari ini. Ya. Nanti Mbak Moni juga screenshot ya, atau nanti apa? Saya lupa Ya. atau apa ya besar. Siap, Pak. Teman-teman, jadi tadi sampai di mana? Nah, jadi pada pelajaran minggu pertama ini kita akan membahas terkait dengan surat dan akta, juga terkait dengan pembuktian ya, alat bukti di dalam acara perdata, teman-teman sekalian. Jadi kita masuk ke dalam surat dan akta terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat surat itu ya, dari definisinya adalah kertas atau sebagainya yang bertulis ya, berbagai-bagai isi atau maksudnya. Ini dalam KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian bisa juga diartikan sebagai secari kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan. Jadi kita menulis itu di dalam kertas, masih di kertas ya wadahnya, tapi yang ketiga adalah sesuatu yang ditulis atau yang tertulis atau tulisan, teman-teman sekalian. Jadi yang tertulis jadi tidak hanya di kertas ya, bisa di batu mungkin atau bisa di media elektronik seperti itu. Jadi ini dari definisi besar. Tapi kalau kita belajar hukum ya teman-teman, jadi kalau surat itu adalah tulisan ya, memang yang dibuat bebas teman-teman, jadi tanpa perantaraan pejabat umum, jadi kita pribadi orang membuat tulisan ya, dan pembuatannya itu tidak dimaksudkan untuk dijadikan alat bukti ya, jadi memang ada sih tujuannya tapi bukan untuk dijadikan alat bukti. Nah, ketika kemudian hari itu dijadikan alat bukti ya itu karena memang kebetulan saja, tapi memang peruntukannya bukan untuk pembuktian seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam surat sebagai akta. Jadi, surat sebagai akta itu jadi ya surat yang memang kita maksudkan atau kita tujukan untuk pembuktian ya, untuk kita buktikan untuk tujuan tertentu. Memang sejak awal sudah kita siapkan, sudah ada niatan untuk membuat surat itu dijadikan sebagai bukti, dan surat itu harus kita tanda tanganin ya. Memang betul-betul disiapkan, tentu harus kita tanda tanganin. Nah, dibuat dengan sengaja. Kemudian surat itu dibuat untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Jadi ada tujuannya ya, ada orang yang kita tuju untuk apa gitu ya dibuatnya. Jadi dan penting juga adalah ditandatanganin Bapak Ibu sekalian. Tandatanganin. Nah, kalau kita lihat di KUH Perdata, kalau kita lihat di KUH Perdata, surat yang tidak ditandatangani tidak dapat kita kategorikan sebagai surat, bukan akta ya. Jadi memang bukan akta, jadi tidak dikategorikan sebagai akta dan mungkin tidak bisa kita gunakan sebagai alat bukti nantinya. Nah, contoh surat yang bukan akta adalah tiket, Bapak Ibu sekalian, karcis ya, dan lain sebagainya. Itu bukan akta. Karena memang ya ditandatangani tapi tidak ditandatangani ya Bapak Ibu. Mungkin ada juga tiket yang ditandatangani ya, tapi saya nggak pernah lihat ya tiket ditandatangani ya. Seperti itu. Nah, oke. Berikutnya adalah pengertian akta. Jadi ini kita sudah beralih ke akta Bapak Ibu sekalian ya. Jadi akta ada surat ya, ada surat, ya, ada kertas yang isinya surat ya, yang kita tujukan untuk tujuan tertentu, kemudian kita tanda tangani dan nanti tujuannya adalah untuk
buktikan, Bapak Ibu. Jadi itu yang disebut dengan akta. Tapi nanti kita lihatlah apa di slide selanjutnya apa yang dimaksud dengan akta dalam pengertian hukum gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari asal bahasanya, asal katanya, di bahasa Belanda itu disebut akte. Ya, akte. Dan di dalam bahasa Inggris disebut atau dikenal dengan acts atau deed. Ya. Sebenarnya act juga bisa berupa perbuatan, ya, sekalian adik-adik ya. Nah, kalau menurut Tresna, akta itu, ya, akta adalah surat yang ditandatangani. Tadi syarat yang pertama tadi sudah terpenuhi ya, ditandatangani, kemudian isinya memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau suatu perjanjian seperti itu. Jadi definisinya dari Tresna ini lebih condong ke suatu perjanjian ya, atau hak dan kewajiban seperti itu. Jadi Tresna berpendapat akta seperti itu ya. Surat yang ditandatangani memuat keterangan tentang kejadian atau hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau dari suatu perjanjian. Nah, ada lagi menurut Profesor Sudikno Mertokusumo ya, dalam buku Hukum Acara Perdata. Nah, di sini disebutkan bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, tanda tangan ya, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atas perikatan ya, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Di Profesor Sudikno lebih detail dia. Jadi memang surat itu ditandatangani, kemudian memuat suatu peristiwa yang menjadi suatu dasar atau menjadi dasar dari suatu hak atas perikatan, teman-teman ya. Jadi ya, sejak semula memang untuk menjadikan alat bukti. Sejak semula memang dijadikan alat bukti. Oke. Itu berdasarkan Sudikno, Profesor Sudikno. Kemudian kalau menurut Vokema, ya, Vokema Adrian dalam bukunya apa ini, Regular Word Handwork dan Book ya, kata akta berasal dari bahasa Latin yaitu akta ya, yang berarti Geschrift atau surat. Jadi Vokema mengartikan akta itu sama dengan surat. Kemudian kalau Pitlow ya, dia mengartikan akta itu sebagai surat yang ditandatangani, kemudian dipakai sebagai bukti, ya tetap ya poinnya bukti, tanda tangan, dan itu digunakan untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Ada tujuannya untuk siapa surat itu dibuat. Nah, kemudian kalau berdasarkan Statbat 165, surat yang diperbuat demikian atau di hadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya. Jadi akta itu adalah surat yang diperbuat demikian atau di hadapan pegawai yang berwenang membuatnya, menjadi bukti yang cukup para pihak, kedua belah pihak atau ahli waris maupun yang berkaitan dengan pihak lain, pihak ketiga, sebagai suatu hubungan hukum ya, tentang segala sesuatu dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal akta itu. Jadi semacam pemberitahuan ya, pemberitahuan kepada pihak luar bahwa ada ikatan antara pihak pertama dengan pihak kedua, ada hubungan hukum mereka. Oke, kita masuk ke subjekti ya, dalam pokok hukum perdata akte ya, di pasal 108 KUH Perdata harus diartikan sebagai perbuatan hukum. Jadi akte itu perbuatan hukum, lebih luas lagi. Ya, tidak hanya secari kertas, tidak hanya berupa tulisan, tetapi lebih luas lagi itu suatu perbuatan hukum. Ya. Sebenarnya hampir sama dengan artinya sih sebenarnya kalau kita analogikan dalam bahasa Inggris ya, act ya, suatu perbuatan
tapi di sebukti mendefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum. Kemudian dalam kamus hukum dia menjelaskan bahwa akta merupakan bentuk jamak dari aktum, dari bahasa lain yang artinya perbuatan-perbuatan. Jadi akta ini sebenarnya bentuk jamak dari aktum. Adik-adik semua ya. Nah, berdasarkan penjelasan yang di awal tadi, ya, pengertian surat, kemudian berdasarkan menurut pendapat dari para ahli, mungkin bisa kita simpulkan bahwa akta itu, dapat kita simpulkan bahwa akta itu adalah suatu perbuatan hukum dalam pengertian yang luas. Jadi luas ya pengertiannya, terkait dengan perbuatan hukum. Dan akta adalah suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau digunakan sebagai bukti untuk perbuatan hukum. Jadi dia merupakan perbuatan hukum dan tulisannya itu dijadikan bukti. Ya. Perbuatan hukum itu dibuktikan dengan tulisan itu. Kemudian sehubungan adanya dualisme pengertian akta di dalam perundangan kita, maka akta dapat dikatakan sebagai surat yang sengaja dijadikan alat bukti. Oke. Berarti dari 1 dan 2 ini kita dapat simpulkan bahwa akta itu ada suatu perbuatan hukum dan juga sebagai alat bukti, teman-teman sekalian ya. Nanti mungkin teman-teman antisipasi pertanyaan-pertanyaan atau soal nanti dari materi ini. Apa pengertian akta, apa kesimpulan dari pengertian akta itu. Oke, itu akta. Nah, berdasarkan kesimpulan tadi, berdasarkan dari kesimpulan tadi, yang 1, 2, 3 tadi, mungkin bisa kita jadikan apa yang disebut akta itu harus memenuhi syaratnya. Mungkin itu yang ini menjadi kunci teman-teman untuk istilahnya memahami akta itu. Ya. Jadi syarat untuk disebut akta itu adalah pertama harus ditandatanganin, ya. Kemudian memuat suatu peristiwa yang menjadi dasar atas suatu perikatan, dan poinnya lagi adalah memang itu ditujukan untuk alat bukti. Jadi sejak awal itu memang sudah diperuntukkan untuk alat bukti bahwa sudah terjadi suatu peristiwa. Jadi dan juga kita lihat harus ditandatangani. Itu surat yang mensyarat sebagai akta. Ya. Jadi kalau surat yang tidak ditandatangani ya berarti surat yang bukan akta. Kira-kira seperti itu. Nah, di KUH Perdata di pasal 1867, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik maupun tulisan di bawah tangan. Ini menggiring kita untuk masuk ke dalam pembagian akta, ya teman-teman sekalian ya. Jadi di pasal 1874 KUH Perdata, akta di bawah tangan disebutkan di pasal 1874, akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat sebagai alat bukti oleh para pihak tanpa bantuan pejabat pembuat akta. Tanpa bantuan pejabat pembuat akta. Oke. Keywordnya di tanpa bantuan pejabat pembuat akta. Di pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah akta juga dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, ya, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana akte dibuat. Nah, dari definisi ini teman-teman bisa lihat, berarti jenis akta itu ada 2, akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta di bawah tangan apa? Akta yang memang dibuat sebagai alat bukti oleh para pihak, tetapi tanpa bantuan pembuat akta. Nah, kalau akta otentik apa? Dia adalah akta, tetapi bentuk formatnya, susunannya itu nanti dibuat oleh pejabat umum.
berdasarkan pasal 1868. Kemudian diterbitkan di tempat mana akta itu dibuat. Jadi nanti ini kayaknya definisinya ada wilayah kerja ini sebenarnya. Ya, wilayah kerja. Jadi berdasarkan KUHP seperti ini. Kita lihat berdasarkan KUHP seperti tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa akta itu ada dua, akta otentik dan akta di bawah tangan. Nah, perbedaan pokoknya adalah cara pembuatan dan cara terjadinya. Cara pembuatannya dan cara terjadinya. Oke. Cara pembuatannya ya di depan pejabat umum kalau akta otentik, dan di tempat di mana akta tersebut diterbitkan, dibutuhkan, tidak ada wilayah kerja pejabat umumnya. Nah, sekarang kita masuk ke akta otentik. Kita elaborasi lagi, kita bongkar lagi. Jadi, akta otentik pengertiannya, ya, akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, yang membuat akta dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jadi, di hadapan pejabat umum, formatnya ditentukan oleh undang-undang. Pejabat umumnya juga ada peraturan pengangkatannya, ada peraturan yang menentukannya, ada peraturan yang menetapkan dia sebagai pejabat umum. Kita lihat di pasal 165 HIR 285. Jadi kalau berdasarkan pasal 165, akta otentik yaitu surat yang diperbuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuat atau mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua ahli waris serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya. Di pasal 186, suatu akta otentik adalah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat. Jadi bisa pejabat umumnya yang membuat, bisa juga kita yang membuat, para pihak yang membuat di depan pejabat umum itu, ya. Kemudian ya pejabat umum itu berkuasa terhadap tempat di mana akta itu dibuat. Jadi kayak notaris, ya, mungkin pejabat umum notaris ya, dia punya wilayah kerjanya. Jadi kalau misalnya perbuatan hukumnya, X-nya ada di wilayah Pekanbaru, ya notaris yang di wilayah Pekanbaru lah yang menerbitkan. Kalau misalnya risalah lelang sebagai akta otentik, nanti kita akan kita bongkar juga risalah lelang sebagai akta otentik. Jadi yang menerbitkan adalah pejabat lelang tempat di mana lelang itu diadakan seperti itu. Ya, tidak ada wilayahnya, ada wilayah kerjanya seperti itu. Nah, bentuk misalnya risalah lelang ataupun akta otentik di notaris, misalnya akta jual beli, itu sudah ditentukan formatnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini pengertian di KUHP Perdata dan HIR ya. Contoh dari akta otentik adalah akta notaris, kemudian vonis, surat berita acara sidang, proses verbal ya, verbal penyitaan, mungkin tulisan verbal pakai V ya, Vedos ya. Kemudian ya, kalau orang Bandung V jadi P ya. Siapa yang dari Bandung tadi? Saya, Pak. Oh, okay. Ya, seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang baru, konsep yang berikutnya. Jadi teman-teman mungkin tadi sudah bisa memahami akta otentik itu bentuknya standar, ditentukan oleh undang-undang, dibuatkan oleh pejabat umum, ya. Pejabat umumnya memiliki wilayah daerah kekuasaan ya, ada punya. Kemudian kita masuk ke pengertian definisi baru ataupun keterangan baru ya. Jadi akta otentik teman-teman itu merupakan
alat pembuktian yang sempurna di persidangan ya. Ini alat pembuktian sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli waris serta sekian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat di dalam akta tersebut. Jadi memang apa yang di dalam akta tadi, teman-teman sekalian, memang itulah perbuatan yang disepakati secara hukum, itulah yang terjadi. Ya. Dan akta ini mengikat kepada hakim ya, dalam nanti ada proses persidangan, mengikat bahwa kebenaran dari hal yang tertulis dalam akta itu harus diakui oleh hakim. Jadi hakim itu menganggap benar yang apa yang tertulis di dalam akta tadi, apa yang dibuat oleh pejabat umum tadi, ya, apa yang dibuat oleh pejabat umum tadi, hakim tidak harus membuktikan lagi, seperti itu. Itu yang disebut dengan akta otentik, kecuali ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Artinya apa? Ada pihak lain yang membuktikan apa yang di dalam akta tersebut, bukan hal yang terjadi atau yang bertentangan yang di dalam akta tadi, seperti itu. Jadi ada pihak lain yang dapat membuktikan. Bagaimana pembuktiannya bisa macam-macam. Ya, nanti kita akan lihat sistem pembuktian di perdata seperti itu. Jadi memang akta otentik ini merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat ya, pembuktian sempurna bagi para pihak dan mengikat hakim untuk menyatakan bahwa itu adalah benar apa yang seperti tertulis dalam akta tadi. Sampai ada yang pihak lain dapat membuktikan sebaliknya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan dalam adik-adik sebelumnya. Nah, sekarang kita sepakati lagi ya, tentang akta otentik ini. Oke, berarti syaratnya ialah harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, Ibu sekalian ya. Kemudian pembuatannya harus dilakukan di hadapan atau oleh pejabat umum ya. Jadi ini berbeda ya, ada dua pengertian di sini ya. Pembuatannya harus dilakukan di hadapan oleh pejabat umum. Ya, maksudnya bisa berbeda. Ya. Kemudian pejabat umum yang membuat harus memiliki kewenangan untuk itu. Ya, jadi memang ada kewenangannya. Ya, tentu kewenangannya berdasarkan kewenangan masing-masing ya. Ya tentu kalau pejabat lelang sebagai pejabat umum ya tentu kewenangannya dan menerbitkan risalah lelang. Kemudian ya notaris yang membuat akta notaris seperti itu. Kemudian panitera atau membuat berita acara verbal seperti itu. Ya. Nah, pejabat umum yang membuat harus memiliki kewenangan untuk itu dalam hal membuat akta yang dibuatnya. Memang berwenang dia untuk membuat akta yang dibuatnya itu sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan jenis jabatan umumnya. Dan saat akta itu dibuat, ya, jadi dia berwenang pada saat akta itu dibuat, dia masih aktif sebagai pejabat umum, bukan yang pensiun, bukan yang baru belum diangkat. Ya, jadi ketika dia membuat akta itu, dia masih aktif. Kemudian di mana akta itu dibuat? Kewenangannya itu berdasarkan saat akta itu dibuat, kemudian di mana akta itu dibuat. Jadi wilayah kerjanya tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau wilayah kerjanya di Pekanbaru, ya dia membuat apa yang terjadi di Pekanbaru. Ya, risalah lelang ya risalah lelang yang di Pekanbaru. Akta jual beli ya akta jual notaris yang ada di wilayah Pekanbaru, bukan yang ada di Pangkalan Kerinci seperti itu. Ya. Bukan yang ada di Kabupaten Kampar ya seperti itu. Jadi memang harus yang di wilayah kerjanya. Kemudian
Untuk siapa akta itu dibuat? Ada kepentingannya. Jadi tujuan dibuatnya akta tadi ada. Untuk apa? Untuk transaksi jual beli. Bukti terjadinya transaksi jual beli. Ya. Untuk lelang, bukti terjadinya pelaksanaan lelang. Seperti itu. Oke. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Sebelum kita masuk ke yang apa? Jenis akta otentik, teman-teman. Ada pertanyaan dari sekalian? Masih belum? Belum, Pak. Belum ya? Masih belum, Pak. Kalian belajar hukum nggak ya di tingkat 1 sama 2? Belajar, Pak. Belajar, Pak. Apa nama mata kuliahnya? Ada hukum perdata, terus hukum perusahaan, sama ya. hukum Hukum bisnis, pertanahan. hukum Hukum litigasi, bisnis. Oh, oke. litigasi. Siap. Ya. Oke. Jadi nggak inilah ya, nggak blank lah ya. Saya takutnya nanti apa yang saya sampaikan nanti agak ngawang gitu. Ya. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin Izin nanti bertanya, kita... Pak. Oke, silahkan. Tadi Oke, kan ada Salsabila. akta, ya. Tadi kan ada akta yang di bawah tangan, jenis Ya. di bawah tangan. Itu punya kekuatan mengikat atau enggak ya, Pak? Ya. Kan sama-sama ada materainya, bermaterai. Sama-sama ada materi ya. Ya, tapi dibuat sendiri. Bila Boleh, kenapa melihatnya materinya sih? Oh, Lihatnya kenapa materinya sih? kan kalau akta bukannya harus ada materainya ya, Pak? Bermaterai. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bila. Pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana nanti beban pembuktiannya, ya teman-teman? Sebenarnya di slide berikutnya ada. Mungkin saya langsung jawab aja nanti daripada Bila nanti uring-uringan nih pertanyaannya Oke. Jadi kekuatan pembuktiannya sebenarnya hampir sama, bisa hampir sama ya. Sepanjang itu bisa nanti dibuktikan oleh para pihak ya, di depan persidangan. Jadi ada tanda tangannya diakui oleh para pihaknya seperti itu. Ya. Sebenarnya bisa jadi itu bisa menjadi alat bukti yang kuat ya teman-teman sekalian. Tapi memang bebannya, isinya teman-teman sekalian ya. Kalau akta itu hakim nggak perlu memeriksa lagi dia. Ini benar nggak? Ini benar nggak? Ya, ini salah atau benar nggak? Dia nggak perlu lagi memeriksa karena dia sudah mengikat di hakimnya itu bahwa akta itu yang dibuat oleh pejabat itu udah benar. Ya, tidak ada penafsiran lagi dia. Kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Tapi kalau yang di bawah tangan, ya tadi dia tidak sempurna, ya. Pembuktiannya tidak sempurna. Kemudian dia tidak mengikat hakim. Jadi hakim itu apakah dia ambil itu sebagai bukti ataupun tidak, ya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, itu terserah dari hakim nanti. Tapi kekuatan buktinya kira-kira seperti itu. Jadi dia bisa sebagai alat bukti yang kuat apabila memang penanda tangan di dalam akta di bawah tangan itu mengakuinya, ya. Tapi kalau salah satu pihak tidak mengakuinya, ya udah, bisa jadi akta itu tidak ada manfaatnya dari sisi hukum. Mungkin itu, Mbak Bila. Ya. Dan terima kasih. Mbak Bila, materi itu sebenarnya adalah dari sisi legalitas itu adalah penerimaan ya. Jadi setiap kegiatan, jadi tidak ada kaitannya sama legalitas suatu dokumen materi itu. Ya. Jadi memang kalau materi itu terkait dengan penerimaan negara. Jadi penerimaan negara setiap dokumen yang diterbitkan, kemudian ada transaksi keuangan itu bisa dibebankan materi. Ya.
seperti itu. Tapi tidak ada kaitannya sama legalitas suatu surat atau akta seperti itu. Oke, Oke, Pak. oke Terima ya, kasih. Mbak Bila ya. Ya, Ada Pak. lagi, nggak ada. Kalau nggak ada Izin kita bertanya, lanjutkan. Oke, monggo. Mas siapa nih? Mardika, Pak. Oke, Mardika, silakan. Izin bertanya terkait akta otentik tadi. Pada kalimat akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya gitu, Pak. Nah, Ya. yang ingin saya tanyakan di sini tuh, kan di sini harus diakui oleh hakim. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa hakim nggak menguji kebenarannya terlebih dahulu gitu, Pak, biar Ya. di kemudian hari nggak ada kayak apa ya, pembatalan kebenaran gitu, Pak. Iya. Mohon maaf Oke. kalau ada kesalahan. Iya. Gak apa-apa Mardika, jangan minta maaf nanya. Kalau nanya itu bagus ya. Oke. Bentar ya. Oke. Nah, iya, memang di aturannya seperti itu, Mas Mardika. Jadi di KUH Perdata di HIR pun disebutkan bahwa ya karena dia dibuat oleh pejabat umum ya. Jadi pejabat umum itu sudah wakil negara untuk membuat akta itu, Mas Mardika. Jadi istilahnya sudah diserahkan ke yang ahlinya, yang sudah diserahkan ke yang berwenang ya. Jadi kalau kayak pejabat umum itu kan bukan orang sembarangan ya, Mas Mardika ya. Misalnya kayak pejabat lelang lah contohnya. Jadi untuk menjadi pejabat lelang dia harus mempunyai kriteria, misalnya dia harus sarjana, dia punya harus diklat pejabat lelang misalnya, dia harus melalui magang berapa waktu seperti itu kan, kemudian diangkat ya, Ibu sekalian, atau notaris juga kan diangkat oleh negara ya. Kemudian ada kualifikasinya, ada standarisasinya, ya. Jadi karena dia dibuat oleh pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, jadi akta tadi dianggap sudah memenuhi standar lah, kira-kira seperti itu, sudah memenuhi bentuk yang diinginkan, ya, seperti itu ya. Jadi kalau hakim tidak ada gugatan atau dalil yang membantah akta tadi, ya sebenarnya istilahnya wasting time ya, percuma dia untuk meneliti itu. Kenapa? Loh, karena emang sudah dibuat oleh ahlinya yang berwenang ya Bapak Ibu sekalian, isinya sudah sesuai dengan peraturan perundangan, kira-kira seperti itu. Jadi hakim nggak perlu lagi sebenarnya untuk memeriksa atau kebenarannya, kecuali, nah Mas Mardika, ada yang menyangkal atas akta tadi. Memang manusiawi ya, ada saja, pasti mungkin nanti akan pasti ada di lapangan itu terkait mungkin kesalahan prosedur misalnya. Ya. Contoh, ya, ada yang dibuat kejadiannya di Bekasi misalnya, tetapi dibuat di Jakarta Timur, ya, atau sebaliknya kejadian di Jakarta Timur tapi dibuat di Bekasi, kan itu berbatasan ya. Nah, itu misalnya akta tadi kalau tidak ada komplain dari pihak ketiga itu dianggap benar. Tapi ketika ada komplain, tahu ya si tergugat misalnya ya menyatakan bahwa akta itu salah, ya, bahwa akta itu salah karena dibuat di luar wilayah kerja, ya, dibuat di wilayah kerja dari si notaris misalnya. Nah, baru hakim meneliti, melakukan pemeriksaan terhadap sanggahan tadi, Mas Mardika. Seperti itu. Atau
bisa jadi ada nih gugatan dalam, oke, akta sudah benar, tetapi akta itu dibuat oleh notaris, tapi notarisnya sudah pensiun pada saat akta itu dibuat. Nah, baru hakim meneliti. Oke, meneliti ya. Jadi kalau dalam persidangan itu di sesi atau di acara pembuktian nih, di pemeriksaan saksi dan pemeriksaan dokumen. Nah, baru hakim turun di situ ya, baru dia akan memeriksa dokumen. Oke, kalau ini dibuat oleh notaris ya yang disangka sudah pensiun, itu hakim nanti akan minta mana SK pensiunnya misalnya, mana SK pengangkatan notarisnya seperti itu ya, baru dilakukan pemeriksaan. Loh, ternyata di SK pengangkatannya ya, di SK pengangkatan ada wilayah kerja ya di situ ya. Ternyata wilayah kerjanya Jakarta Timur. Sedangkan akta jual belinya ada di Bekasi seperti itu. Nah, ya berarti kan ada kesalahan. Nah, baru itu dinyatakan bahwa akta itu tidak bernilai secara hukum atau bisa dibatalkan seperti itu. Ya, berarti terjadi kesalahan di situ. Tapi kalau tidak ada gugatan, Mas Mardika, tidak ada, ya udah di si pihak yang lain juga tidak menyangkal, ya udah bahwa memang inilah buktinya sertifikat itu misalnya, ya risalah lelang itu. Jadi tidak diungkit lagi sama hakim ya di pemeriksaannya. Mungkin begitu Mas Mardika kira-kira. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Izin, Pak. Oke, silakan, Mbak Indah. Melanjuti pertanyaan Dika sebenarnya, Pak. Kan ada nggak sih, Pak, sanksi buat PU karena telah membuat akta yang kemudian hari tidak benar atau dibatalkan? Nah, itu sanksinya tuh kayak gimana, Pak? Kasih, Pak. PU apa Mbak Indah? PU. Pejabat umum, Pak. Oh, pejabat umum. Ya. Ya. Jadi kalau sanksi nanti lihatnya di masing-masing profesi ya. Masing-masing profesi. Jadi sanksinya tuh macam-macam ya di profesi. Kalau notaris nanti lihatnya di notaris. Kalau di pejabat lelang lihatnya di pejabat lelang. Nah, mungkin kalau untuk pertanyaan Mbak Indah saya akan jawab di pejabat lelang ya. Jadi kita sepakat ya sama-sama ya, pejabat lelang adalah pejabat umum ya. Ya, seperti itu. Nah, kalau sanksi terjadi kesalahan dalam pembuatan risalah lelang, teman-teman sekalian, macam-macam nih sanksinya dan ada tingkatannya. Pertama adalah teguran. Kemudian sanksinya ada teguran ya. Teguran. Kemudian ada juga berupa penurunan pangkat ya, penurunan pangkat seperti itu. Ya. Ada juga ada juga memberhentikan sebagai pejabat lelang misalnya, atau memberi teguran, kemudian memberhentikan pejabat lelang atau memban ya, maksudnya untuk sementara tidak melaksanakan kegiatan lelang seperti itu. Jadi ada tingkatannya itu Mbak Indah ya, memberhentikan sebagai pejabat lelang. Tapi kalau nanti terkait dengan kesalahan ataupun kejahatan yang dia lakukan lebih tinggi lagi, mungkin ada kaitannya nanti dengan kepegawaian, pemberhentian dari PNS ya berarti. Jadi memang pejabat lelang PNS ya, pejabat lelang itu adalah PNS seperti itu. Tapi untuk proses di lelang ya tadi teguran lisan tertulis, kemudian memberhentikan dari jabatan lelang. Jadi seperti itu Mbak Indah. Jadi ada tingkat-tingkatan yang mungkin nanti di notaris juga seperti itu, ada teguran, ada disuspend dulu dia sementara untuk tidak melaksanakan kegiatannya, kemudian baru nanti prosesnya diberhentikan seperti itu. Nah, ini untuk di profesi ya. Di profesi. Berbeda nanti yang terkait dengan pidana. Ternyata dalam prakteknya mereka melakukan tindakan pidana, yaitu diproses nanti secara pidana, Mbak Indah. Seperti itu, Mbak.
Oke, Baik, Pak. sudah jelas, Terima kasih, Kak Pak. Indah? Iya, terima kasih sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Tidak ada. Saya, Pak. Oke, ya silakan, Adro. Ya mungkin kalau di luar materi nggak apa-apa ya, Pak. Sedikit. Gak apa-apa. Bolehlah, bolehlah. Ini kan itu ada berita yang lagi viral juga kan, Pak, tentang apa lahan Rocky Gerung versus Sentul City itu, Pak. Ya. Kan udah jelas itu, Pak. Sentul City yang punya akta mungkin, Pak, sertifikat sebagainya. Tapi kenapa masih BPN nyuruh untuk menyelesaikan di pengadilan ya, Pak? Oh iya. Nah, kalau di pertanahan itu, Mas ya, Adro ya, memang kadang-kadang bisa ini ya, istilahnya kayak administrasinya ya, administrasinya. Contoh kayak yang satu punya sertifikat, kemudian yang satu punya hak girik ya, seperti itu. Biasanya di pengembang besar gitu ya, nah, adik-adik sekalian, dia akan melakukan pembebasan lahan. Nah, pembebasan lahan itu kan beli dari orang per orang ya, teman-teman sekalian, orang per orang. Dan ketika dibeli bisa jadi ada yang luput nih, mungkin sekitar wilayahnya, saya nggak persis tahu ya untuk yang Rocky Gerung, tapi ada beberapa kasus kira-kira seperti ini membeli, tapi yang mungkin lahannya dia itu tidak masuk ke dalam yang dibebaskan, atau bisa jadi masuk ke dalam yang dibebaskan. Kemudian dibebaskan, tentu nanti akan dipecah dalam sertifikat kecil kan ya, dibebaskan dulu, dimatikan sertifikatnya, kemudian jadi SHGB ataupun pengelolaan seperti itu, baru nanti diserahkan ke pembeli atau ke pemilik ya yang membeli rumah seperti itu satu. Nah, mungkin bisa jadi tanah yang dimiliki yang RG ini itu masuk, tapi mungkin yang tidak dibebaskan seperti itu, atau masuk yang dibebaskan tetapi tidak dimatikan sertifikatnya, bisa jadi seperti itu, Nah, sertifikat ini sebenarnya masih berlaku dari sisi legalnya ya, Bapak Ibu sekalian, masih berlaku. Jadi sebenarnya sertifikat tanah yang sudah dibebaskan itu harus dimatikan terlebih dahulu. Ya, itu masih berlaku. Nah, yang ini dan masih berlaku. Nah, yang RG ini ya mungkin sudah memakai lama juga ya, dan tidak ada komplain pada saat itu sampai bertahun-tahun. Nah, berarti kan dia sudah menyetujui ya untuk bahwa itu memang lahannya si LG ini gitu. Saya lihatnya seperti itu. Tapi secara detailnya saya tidak tahu, teman-teman sekalian. Biasanya kasusnya seperti itu. Jadi di tanah ini ada berdasarkan sertifikat, ada berdasarkan penguasaan, teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai kalau Bapak teman-teman adik-adik punya tanah kosong, tiba-tiba dipakai sama orang, dipakai buat berkebun. Andro, misalnya kalau di Medan itu tanah kosong dipakai buat berkebun, dan kita diam aja nih yang punya nih, bertahun-tahun. Ya, tiba-tiba mereka mengajukan itu sebagai tanah terlantar karena tidak ada komplain selama ini, dan dia mengolah tanah itu bisa jadi sertifikat sebenarnya. Ya, itu bisa jadi sertifikat sebenarnya. Ya, karena tanahnya terlantar, kita ajukan untuk permohonan sertifikat seperti itu. Nah, teman-teman kalau di Jakarta pernah tahu apartemen pramuka nggak? Tahu nggak? Pernah lihat flyover di Pramuka?
Kurang tahu Itu sih, dulu, Pak. tahu ya? Terus ya. Kurang Itu kan- kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu. Itu dulu tanah di bawahnya itu dipakai untuk pembebasan. Tanah itu dipakai untuk pembebasan membuat jalan. Ya, untuk jalan. Nah, tanah yang dibebaskan itu tentu kan diambil dong sertifikatnya. Dimatikan sertifikatnya. Tapi biasanya kan di pemerintahan ya, dokumen ya, penyimpanan itu agak payah sebenarnya kan. Nah, kalau yang untuk kasus itu ketika dibuat jalan, dibebaskan, sudah nggak ada masalah, ternyata ada satu pihak yang masih simpan itu sertifikat dan belum dibatalkan. Nah, itu masih berlaku. Ya. Nah, itu yang dikomplain, dan ini yang sekarang bersengketa di pengadilan, dan itu sampai saat ini masih status quo. Jadi sebenarnya di pertanahan masih banyaklah case-case ya. Oke, begitu aja. Siapa tadi? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya Andro gitu ya. Iya Pak. Oke, ada lagi teman-teman yang bertanya. Kita lewat jam 12 nih ya, jam 1 selesainya ya. Oke. Nah, kalau misalnya tidak ada, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Oke, nah sekarang kita masuk ke akta otentik. Macam-macam akta otentik ya teman-teman ya. Tadi mungkin teman-teman mungkin yang jeli ya sudah kelihatan tuh akta otentik ya, macam-macam akta otentik ya sebenarnya ya. Jadi kan di depan, di hadapan, atau dibuat. Jadi ada dua macamnya. Jadi akta otentik yang dibuat oleh si pejabat umum itu sendiri, dan akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat itu sendiri. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, coba saya mau tanya sama Bintang, bedanya apa? Dibuat oleh, kemudian dibuat di hadapan. Slide-nya ada sih kamu baca, tapi coba versinya ataupun di Bintang apa? Kira-kira untuk pemahaman, menguatkan pemahaman kalian nih. Baik Pak, izin menjawab. Kalau Ya. menurut saya, akta yang dibuat oleh pejabat itu akta yang memang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kalau akta yang dibuat di hadapan pejabat itu akta yang dibuat oleh pihak lain di hadapan para pejabat, kayak gitu Pak. Ya. Oke. Mohon maaf Pak bila salah. Enggak apa-apa, jangan minta maaf, biarin aja kalau gitu. Kita jangan takut salah ya teman-teman ya. Oke, jadi memang seperti yang Bintang sampaikan, cara gamblangnya sih akta yang dibuat oleh pejabat ya memang yang pejabat itu yang membuat ya, tapi akta yang dibuat di hadapan ya berarti para pihak membuat di depannya pejabat tadi gitu ya. Oke, kita lihat definisi yang detailnya. Jadi akta yang dibuat oleh pejabat atau disebut dengan akta amtelijk, ya. Kemudian atau disebut proses verbal acts, itu adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memang karena jabatannya ya, dan tanpa campur tangan pihak lain, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian,
tanpa campur tangan pihak lain, di mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat, didengar, serta apa yang dilakukannya. Ya. Serta apa yang dilakukannya ya. Jadi, misalnya akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian dari notaris dari suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat dan disaksikan oleh notaris. Jadi si notaris tadi dia ikut dalam suatu proses perbuatan hukum tadi, misalnya. Ya. Contoh adalah berita acara atau risalah rapat RUPS suatu PT. Jadi notaris tadi ikut nih di rapat RUPS-nya dan dia membuat berita acaranya seperti itu. Kemudian akta pencatatan budel ya, memang mencatat apa-apa yang di dalam budel ya, di budel pilot, apa-apa barang-barang yang akan dia masukkan. Jadi berdasarkan dokumen-dokumen yang disampaikan kepada dia. Nah, itu nanti dibuat budelnya. Kelihatan budel ya. Budel itu kayak semacam buku ya. Oke. Dia yang buat sendiri dan biasanya dia ikut dalam suatu prosesnya tadi. Sekalian, proses hukumnya itu. Jadi kemudian akta yang dibuat di hadapan pejabat, party age ya. Kalau akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan para pejabat yang berwenang, jadi pihak ini, ya, para pihak penjual atau pembeli, dia membuat akta tadi di depan notaris, itu atas kehendak mereka memang, kehendak para pihak tadi. Di mana pejabat tersebut menerangkan juga apa yang dilihat, didengar, dan dilakukannya. Seperti itu. Misalnya, akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian apa yang diterangkan atau diceritakan para pihak yang di hadapan notaris. Misalnya perjanjian kredit dan sebagainya, jual beli seperti itu. Ya. Biasanya kalau di aktanya disebutkan nih pada hari ini tuan ini menghadap saya, gitu kan, untuk apa gitu kan. Jadi seperti itu di akta notarisnya. Kalau yang dibuat oleh mereka sendiri, oleh pejabat umum tadi, ya itu saya yang bertanda tangan ini pada tanggal ini, pada hari ini tanggal ini saya, gitu kan. Jadi dia yang menerangkan, dia yang membuat seperti itu. Dan formatnya teman-teman itu ada aturannya, ada formatnya, bentuknya ada diatur dalam peraturan perundangan. Oke. Oke. Nah, kita masuk ke dalam akta di bawah tangan. Tadi Bila ya nanya ya akta di bawah tangan. Jadi akta akta di bawah tangan, ya. Akta tidak otentik, akta yang tidak otentik yang sering disebut dengan akta di bawah tangan. Jadi kata-kata di bawah tangan itu sebenarnya ada terjemahan ya Bapak Ibu teman-teman ya, Dek ya. Terjemahan harfiah dari bahasa aslinya, dari bahasa Belanda, yaitu onderhands arts. Ya. Onderhand itu di bawah tangan, akta. Dikatakan bahwa akta tidak otentik karena tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Jadi tidak di depan pejabat umum ya, melainkan dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan, memang tujuan untuk alat bukti. Nah, akta dibuat tangan, cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan atau tidak di hadapan pejabat umum ya, tapi cukup para pihak yang berkepentingan saja. Ini ada di pasal 1874 KUH Perdata atau 8286 RBG. Contoh adalah surat perjanjian sewa menyewa ya, surat perjanjian jual beli misalnya. Surat perjanjian sewa ya, hanya yang punya rumah sama yang menyewa buat surat perjanjian tanda tangan di yang punya rumah yang menyewakan tanda tangan yang akan menyewa seperti itu. Tidak perlu harus ke notaris. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana? Dia bisa jadi bukti enggak? Sama enggak dia dengan akta otentik? Seperti itu. Ya.
Jadi akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna seperti akta otentik terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai. Ya. Jadi tidak ada komplain terhadap tanda tangannya. Oh memang tanda tangan ini tanda tangan si penyewa. Oh ini memang tanda tangannya yang punya rumah, seperti itu. Tidak ada komplain, sama kekuatan pembuktian yang sempurna. Ya, mengikat dia. Seperti itu. Tetapi memang fakta ya kalau misalnya para pihak tadi sudah mengakui bahwa itu tanda tangannya, ya berarti ya apa yang ada di dalam akta tersebut ya sudah dianggap benar, ya. Oke, itu akta di bawah tangan. Itu kita akan bicara tentang bentuk lain akta di bawah tangan. Bentuk lain, jadi ada macam-macam bentuknya. Ada akta legalisasi, ada juga akta yang disebut dengan earmarking. Ya. Akta legalisasi atau akta earmarking. Oke. Sekarang kita lihat di akta legalisasi. Jadi, pada dasarnya merupakan suatu akta di bawah tangan, akta legalisasi. Isinya bukan dibuat oleh notaris atau pada akhirnya notaris yang punya draft atau yang mengetikkan yang di bawah dan dibacakan setelah ditandatangani di depan notaris, ya Bapak Ibu sekalian. Tapi sebenarnya ini bukan akta notaris, ya, jadi akta di bawah tangan. Jadi akta ini dibuat hanya tujuannya untuk didaftarkan saja, hanya untuk didaftarkan dalam buku daftar dengan memberi nomor, itu maksudnya. Dan notaris tidak bertanggung jawab terhadap isinya. Jadi notaris hanya menjamin tanggal dan para pihak yang menandatangani aktanya. Seperti itu. Jadi ya yang membuat nanti para pihak kemudian ya didaftarkan di notaris. Jadi tanggalnya ya memang pada tanggal ini mereka mendaftarkan, seperti itu. Jadi, tanggal akta yang dibuat itu sama dengan tanggal legalisasinya. Itu masuk ke dalam akta di bawah tangan. Ya. Kalau akta earmarking itu merupakan akta di bawah tangan yang sudah ditandatangani oleh para pihak yang dibawa ke notaris untuk di earmarking, di register. Jadi setelah dilakukan pembuatan ditandatangani oleh para pihak, kemudian mereka membawa ke notaris untuk diregister di notaris. Makanya kadang-kadang ada kayak apa ya, kayak semacam pengumuman atau apa di surat kabar yang sudah didaftarkan di notaris, sudah diregister di notaris, seperti itu. Nah, notaris ini mencatat dalam buku daftarnya dan memberi nomor, sama tadi memberi nomor, sama juga tidak bertanggung jawab terhadap isinya, tapi ini hanya menjamin tanggal aktanya itu didaftarkan. Nah, karena dia Bapak Ibu, adik sekalian, tidak dibuat oleh para pihak di depan notaris, ya biasanya tanggalnya bisa tidak sama antara tanggal aktanya tadi dengan tanggal registernya, seperti itu. Ya, ini ada di undang-undang notaris, ya, teman-teman sekalian, ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Stop share ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Kan untuk akta yang legalisasi sama earmarking itu sama-sama hanya mencantumkan tanggalnya, dan notaris itu nggak bertanggung jawab atas isinya itu ya, Pak. Terus itu Ya, kenapa dibedakan jadi legalisasi sama earmarking, Pak?
Jadi kalau legalisasi itu Mbak Bibi dia di depannya notaris memang membuatnya. Di depan notaris, tapi memang tidak dianggap sebagai akta. Jadi ini hanya sebagai istilahnya untuk mendaftarkan saja, memastikan bahwa itu sudah didaftarkan. Jadi perbuatan hukum antara para pihak itu sudah didaftarkan. Jadi dia bukan masuk di dalam akta otentik, Mbak Bibi. Seperti itu. Dan kalau yang watermarking ini mereka buat di mana gitu ya, kemudian didaftarkan. Jadi memang ada keharusan, ada beberapa dokumen itu haruskan didaftarkan di notaris seperti itu. Jadi memang dia bukan akta otentik ya. Karena formatnya nanti akan kita lihat nih, formatnya mungkin tidak sesuai dengan ketentuan ya. Jadi memang dan bentuknya juga bebas dan mereka yang membuat, para pihak yang membuat seperti itu. Ini contoh untuk leges atau untuk yang verifikasi, istilahnya untuk pendaftaran lah, kira-kira seperti itu Mbak Bibi ya, seperti itu. Jadi bedanya itu di cara itunya Pak, pembuatannya Ya. ada yang di depan notaris sama ada yang nggak di depan notarisnya gitu ya Pak? Iya, ada yang di depan notaris, ada yang di depan notaris, tapi dia bukan akta otentik karena memang formatnya, bentuknya itu tidak diatur dalam ketentuan yang berlaku ya, aturan perundangan seperti itu. Seperti itu, Mbak. Oh, iya Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak. Mungkin sekarang kita masuk ke ya. Sekarang mungkin ada pertanyaan nih. Fotokopi. Bagaimana kekuatan pembuktian surat berupa fotokopi? Teman-teman sekalian, Dedek. Ya. Fotokopi. Mungkin waktu zaman Belanda kan fotokopi belum ada ya, tapi di aturannya mungkin sudah ada beberapa yang bisa mengakomodir. Ya, jadi pasal 1888 di BW itu, jadi kekuatan pembuktian suatu tulisan itu terletak pada akta aslinya. Jadi bila akta asli ada, maka salinan serta kutipan hanya dapat dipercaya sepanjang salinan dan kutipan itu sesuai dengan aslinya, yang senantiasa dapat diperintah untuk ditunjukkan. Jadi, dan untuk keperluan persidangan, panitera bertugas memberi legalisasi terhadap bukti tertulis berupa fotokopi yang diajukan. Bagaimana beban pembuktian fotokopi? Pertanyaan seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan aja dulu. Mahkamah Agung melalui suratnya nomor Mahkamah Agung MA Kumgil ya. Hukum dan Peradilan memberikan pedoman redaksi legalisasi ini untuk fotokopi tadi sebagai berikut. Sudah sesuai dengan aslinya, sudah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya. Ya. Tapi itu kembali lagi ke majelis hakim, apakah dia akan menggunakan itu fotokopi tadi yang sudah dicocokkan dengan aslinya sebagai pertimbangan hukumnya nanti. Seperti itu. Ya, nih, apakah dia yang jelas tidak atau otentik ya? Tapi ini, saya tidak bicara atau otentik. Ini sekarang kita bicara fotokopi. Ya. Bagaimana kekuatan pembuktian fotokopi tadi? Di aturannya ada, ya, teman-teman sekalian. Kalau dulu tuh ada yang disebut apa ya? Mungkin teman-teman adik-adik masih pernah lihat nggak? Saya mungkin nggak pernah lihat lagi ya. Kita nulis tuh pakai karbon, kertas karbon namanya. Jadi kalau kita tulis itu kemudian di bawahnya dikasih karbon, di bawahnya sama, kertas berikutnya itu sama dengan apa yang kita tulis. Seperti itu. Kemudian kita ngetik nih, dikasih karbon.
di belakangnya. Jadi apa yang diketik itu sudah jadi 2 eksemplar seperti itu. Ya. Kamu pernah lihat kertas karbon nggak, Novia? Novia? Sudah pernah lihat kertas karbon, Novia? Sudah pernah, Pak. Sudah? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Sudah beda zaman ya. Ya. Mas Ali pernah nggak? Mas Ali Belum, pernah Pak. lihat kertas? Belum ya? Saya sudah, Pak. Udah pernah lihat. Siapa ya? Sorry, siapa nih? Firdaus, Pak. Oh, Firdaus sudah pernah ya? Nah, Iya. mungkin kalau saya ngomong ke Firdaus mungkin kira-kira ya bisa lah dapat ditafsirkan seperti itu. Jadi sebenarnya ini diperuntukkan untuk kertas kayak karbon tadi sih sebenarnya. Tapi ternyata ya ini untuk yang kertas fotokopi juga ternyata bisa dipersamakan sama itu. Ya. Jadi kertas karbon itu, kertas itu nanti yang menyetak di belakangnya sama apa persis yang kita tulis atau kita ketik. Tapi kalau sekarang kan fotokopi. Kertas itu tipis ya, tipis, dan kalau dipegang tuh ke tangan itu membekas. Seperti itu. Jadi kekuatan pembuktian fotokopi itu dia bernilai, teman-teman sekalian, ketika ada aslinya. Jadi dia dapat dipercaya ketika fotokopi tadi yang kita ajukan sebagai alat bukti itu disandingkan dengan aslinya. Teman-teman. Sandingkan dengan aslinya. Nah, untuk menyatakan bahwa sesuai dengan aslinya itu dileges. Dileges namanya. Jadi didaftarkan bahwa itu sudah sesuai aslinya. Nah, di dalam sidang yang asli ini tidak akan diambil oleh majelis untuk diperiksa, tetapi fotokopi tadilah itu yang dijadikan untuk pemeriksaan mereka, referensi mereka dalam memutus suatu perkara. Ya, tapi harus ada aslinya. Bagaimana kalau tidak ada aslinya? Ya, hanya sebagai tulisan biasa, teman-teman sekalian. Nah, ini berlaku untuk akta otentik ataupun surat ya. Surat, akta di bawah tangan ataupun surat. Biasanya kalau dalam persidangan itu contoh nih ya, permohonan lelang. Permohonan lelang dari pemohon lelang ya, dari bank ke kita. Mana buktinya bank tadi mengajukan permohonan lelang? Seperti itu. Ini Bu, ini Pak Majelis Hakim. Oke. Mana fotokopinya? Ya. Ini fotokopinya, oke, sesuai dengan aslinya. Mungkin sekarang memang yang leges di Panitera sudah nggak ada lagi ya. Ini kemarin di materi mungkin nanti materi berikutnya mungkin kita perbaiki. Jadi di persidangan itu leges yang di Panitera sudah tidak ada lagi. Nah, yang ada adalah negiselen namanya. Itu ke kantor pos di stempel. Jadi ada asli, ada fotokopi. Nah, yang fotokopi dicap di kantor pos sesuai dengan asli seperti itu. Oke. Ya. Kira-kira seperti itu ya fotokopi ya. Jadi dia kapan dia bernilai? Ketika ada aslinya. Teman-teman, adik-adik. Oke. Kita ke slide berikutnya. Jadi baik lagi nih ke akta ya. Akta lagi, kekuatan pembuktian di akta. Oke, kekuatan pembuktian di akta, ada kekuatan pembuktian keluar atau lahir, withstanding bewiskracht. Ada kekuatan pembuktian formal bewiskracht. Ada kekuatan pembuktian material bewiskracht. Material apa adanya ya, formal bahkan bentuknya. Bukan berdasarkan ya bentuknya atau ya pembuktian lahir ya, keluar itu adalah bentuknya sebenarnya ya. Jadi kalau ini formalnya, aturannya. Jadi kekuatan pembuktian keluar atau lahir
yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta itu. Maksudnya bahwa fakta surat yang kelihatannya seperti akta itu harus diberlakukan sebagai akta sampai dibuktikan sebaliknya. Bagaimana cara membuktikannya, teman-teman sekalian? Ya. Mungkin bisa Dian sampaikan bagaimana kita membuktikan bahwa itu dari sisi fisiknya itu akta, Mbak. Ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan, Pak. Itu. Ada lagi? Mardika udah. Gustaf? Coba Gustaf dibantu Dian tadi. Kira-kira. Diberikan tanda tangan atas oleh pejabat umum, Pak. Ya. Ditandatangan tadi dia menyampaikan bahwa ditandatangani dibuat oleh pejabat umum ya. Ya. Oke. Jadi ya, ada lagi yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Pak. Siap. Mungkin Siapa nih? Coba. Farhan Ersandi, Pak. Oh, Farhan. Oke. Kalau dari yang dibaca tadi juga didaftarkan, Pak, aktanya, Pak. Ada pendaftaran akta itu. Oke, nah sekarang kan kita bicara pembuktian ya. Jadi kalau kita lihat dari kekuatan pembuktian secara lahir ya keluar, jadi kita melihat bahwa fisiknya sebenarnya. Apa yang bisa dilihat? Ya tadi mungkin Dian bilang ditandatangani para pihak seperti itu. Jadi sebenarnya akta itu tidak harus ditandatangani para pihak, tapi ada tanda tangannya ya seperti itu. Tapi yang penting adalah formatnya, teman-teman ya, adik-adik ya, formatnya itu sudah baku. Kan mungkin bisa kita lihat ya, mana yang dibuat sendiri, mana yang baku. Seperti itu. Kemudian yang penting adalah dibuat oleh pejabat umum. Pejabat umum, kata siapa tadi? PU, kata siapa tadi? Pejabat umum, seperti itu. Ya. Ada tanda tangannya, tapi ada dibuat oleh pejabat umum. Oke, didaftarkan. Tapi kalau dari kita lihat fisik kan tidak ketahuan apakah didaftarkan atau tidak. Ya, seperti itu. Tapi betul memang itu harus didaftarkan. Tapi kalau dari sisi fisik memang kita lihat. Ya. Nah, jadi benar nggak sih itu akta? Coba lihat fisiknya. Kalau kita ragu bentuknya, ya udah itu bisa jadi alat kita untuk menyangkal bahwa itu bukan akta. Mungkin apabila pihak lain memberi bukti berupa akta. Oke. Kekuatan pembuktian formal itu kepastian bahwa apa dan fakta yang disebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh pejabat umum dan para pihak dan para saksi. Seperti itu. Jadi memang betul-betul dilakukan oleh pejabat umum tadi. Kita lihat nih secara isinya. Ya. Benar nggak dibuat oleh pejabat umum? Ya kan? Kemudian ada para pihak nggak? Tadi Mbak Dian ditandatanganin nggak? Oleh para pihak misalnya, ya, atau ada saksi nggak di situ, tanda tangan nggak, atau tanda tangan oleh pejabat umum nggak di situ. Kalau ada ya udah secara formal terpenuhi. Kemudian kekuatan pembuktian material itu kepastian bahwa apa yang dimuat dalam akta itu memang benar dan memang sungguh-sungguh terjadi ya antara para pihak. Jadi tidak hanya diucapkan saja oleh para pihak, tapi juga memang sungguh-sungguh terjadi. Materialnya memang benar-benar terjadi ya. Kekuatan pembuktian materialnya. Nah, ini kalau dia akta berupa akta otentik, ini tidak akan dilihat lagi oleh si majelis hakim ya, karena sudah mengikat dia, dan itu sebagai kekuatan pembuktian yang sempurna. Nah, kalau dari sisi penggugat atau yang menyangkal itu dia harus membuktikan bahwa dia bukan akta, ya berarti dia harus buktikan nih bahwa memang itu enggak diterbitkan loh oleh pejabat umum. Kalau diberikan pejabat umum itu nggak ditandatangan oleh para pihak loh misalnya. Kemudian itu formatnya beda loh, formatnya nggak standar loh misalnya. Ya seperti itu. Oke, untuk kekuatan pembuktian. Izin Pak. Ya monggo. Mohon maaf memotong Pak. Ya, jadi saya Ilham Wahyu Pak izin bertanya. Tadi kalau misalnya kekuatan pembuktian tersebut misalnya ya Pak, akta otentiknya itu
yang dimiliki dalam bentuk dokumen elektronik, Pak. Kan sebelumnya tadi udah jelasin mengenai kalau misalnya fotokopi ya, Pak, dan legalisasinya. Terus kalau misalnya bentuknya dokumen elektronik itu apakah ada legalisasi tertentu atau bagaimana, Pak? Saya masih belum paham, Pak. Ditambah lagi kan sekarang sudah cukup masif ya, Pak, untuk data. Kurang lebih demikian, Pak. Mohon koreksinya. Oke. Ada yang bisa membantu saya? Ini Ilham pertanyaannya ini berat nih kayak gini. ayo, apa ayo? Ada yang bisa menjawab bagaimana untuk pembuktian secara elektronik? Gimana? Ayo. Abian tahu nggak? Abian. Izin Pak, kalau Ya, coba. kalau menurut saya juga masih bisa berkekuatan hukum. Ya, nah seperti apa berkekuatan hukumnya? Seperti surat keputusan yang ditandatangani direktur terhadap pegawai. Tangannya kan elektronik tuh, tanda tangannya seperti apa? Oh, pakai tanda tangan elektronik, Pak, yang Iya, kan tadi ditanya digital kan? Digital tentu kalau digital kan Ilham tadi tanya nih, bagaimana tentang akta elektronik, akta otentik nih, tapi dalam bentuk elektronik. Nah, oke, coba teman-teman. Ayo. Abian bisa? Tadi udah hampir betul sih. Ya, oke. Ada lagi yang bisa, teman-teman? Adit, kamu tahu nggak? Kalau surat yang itu, Pak. Apa? Izin, Pak. Oke, silakan. Kalau surat yang itu, Pak, tanda tangannya diganti barcode gitu kan lebih valid. Nah, oke, sudah ada clue-nya. Kenapa barcode-nya? Kenapa barcode-nya? Maksud saya tadi bukan surat berbentuk elektronik, tapi akta otentik yang dia itu dari kertas fisik ya, Pak. Terus saya scan gitu misalnya. Terus yang aslinya hilang. Itu apakah masih valid ya, Pak? Kan tadi ada bukti pembuktian lahiriah, Pak. Ada bentuk. Kalau kayak itu apakah Pertanyaan Ilham is oke, nggak masalah. Bagus ya. Jadi nanti saya mau teman-teman nih yang anak-anak milenial nih. Kalau di atas milenial apa ya? Generasi Z. Generasi Z. Andito. Ayo Andito. Ya Pak, kenapa Pak? Oke, gimana? Yang mana Pak? Yang mana yang pertanyaan Ilham tadi? Gimana? Oh, kayaknya sih enggak sih Pak, seharusnya. Apa? Enggak gimana nih? Valid lah Pak. Sah gitulah. Gimana? Oke. Enggak sah gitu Pak, kan itu cuma scan gitu. Kan ada bentuk aslinya atau datanya itu Pak. Ada lagi nggak mau nambah? Ini saya juga sedang buat apa nih peraturan tentang risalah lelang elektronik nih. Izin Pak, izin menambahkan. Ya, oke. Mungkin kalau untuk suratnya itu surat elektronik, karena dia itu udah ada barcode-nya, udah ada barcode scanner-nya, jadi mungkin itu udah memenuhi syarat ada tanda tangan, Pak. Seperti itu, Pak. Kecuali kalau misalnya yang kayak tadi yang di foto, nah itu kan jatuhnya lebih kayak ke fotokopi, Pak. Seperti itu, Pak. Ya. Pertanyaannya elektronik ya. Kemudian dia akta atau akta otentik kan. Teman-teman nggak usah istilahnya terjebak dengan elektroniknya sebenarnya. Ya. Karena kita balik lagi ke tadi, ke pengertian akta otentik tadi.
ya, akta otentik tadi, atau akta di bawah tangan tadi sebenarnya. Konvensional paper atau paperless atau less paper, teman-teman akan balik saja ke definisinya. Definisi dari akta otentik tadi. Apa definisinya? Dibuat di hadapan pejabat umum, kemudian pejabat umumnya memiliki wilayah kewenangan, kemudian bentuk formatnya sudah ditentukan, ya kan? Oke. Nah, terkait dengan diterbitkan oleh pejabat umum, tentu nanti akan kita lihat formatnya. Formatnya apakah sama sesuai dengan peraturan perundangan. Oke. Kemudian tanda tangan pejabat umumnya, tentu ada tanda tangan pejabat umumnya. Teman-teman jangan terpaku, oh kan nggak ada tanda tangannya. Jadi ada bisa tanda tangan elektronik, bisa tanda tangan digital ya. Jadi kadang ada yang tanda tangan kita di scan, masukkan ke situ, ada yang dalam bentuk DS, digital signature. Jadi nanti di Kementerian Keuangan itu sudah digital signature nih kita nih. Itu bisa berupa barcode tadi, tanda tangan DS tadi, ya. Seperti itu. Jadi nggak ada masalah dia elektronik ataupun dia berupa fisik. Oke. Nah, sekarang tinggal kebutuhannya, teman-teman sekalian. Elektronik tadi dibutuhkan untuk pembuktian, ya, di persidangan, ya mau tidak mau tentu dong harus kita print, kita cetak kan, ya, kita cetak, tentu harus dileges. Cetak tentu ada fisiknya. Bentuk fisiknya ya tadi pasti harus sama dengan apa yang ada di elektronik tadi, device tadi, di pirantinya. Ya. Kadang-kadang kan cukup kita lihatkan saja, atau kadang-kadang harus dicetak memang. Tapi mungkin ada beberapa bentuk perubahan penyesuaian. Tanda tangan, harus tanda tangan, oke. Tanda tangan sekarang sudah digital dan tanda tangan digital itu sudah diakui sebagai tanda tangan yang sah, ya, seperti itu. Nah, malahan tanda tangan digital itu termasuk tanda tangan plus stempel basahnya malah. Jadi tidak perlu lagi stempel basah, seperti itu, ya. Jadi tidak jangan terjebak sama oh gara-gara elektronik beda dong, nggak usah. Jadi kita balik aja ke formatnya tadi. Diterbitkan oleh pejabat umum, kemudian bentuk formatnya sesuai dengan peraturan perundangan, gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, menerangkan tentang suatu perbuatan. Itu. Nah, pertanyaan lagi, kalau hilang digitalnya atau fisiknya seperti itu, bisa nggak dicetak? Biasanya kalau yang digital, sertifikat digital itu Ilham, itu cuma boleh di print satu kali. Ya, kenapa? Karena kalau di print berkali-kali udah banyak dong sertifikatnya, ya bisa kemana-mana dong. Misalnya, contoh sertifikat elektronik, jadi banyak yang punya. Ini memang ada otorisasi, ada pembatasannya, begitu. Kecuali kalau nanti hilang, rusak, ya tentu ada prosesnya. Kalau hilang tentu sudah dari kepolisian, lewat proses pengumuman di koran, misalnya. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi digital ini proses kita nih, teman-teman nih arahnya ke sana nih. Nanti ketika teman-teman lulus, ya bekerja, itu nanti sudah tanda tangan kalian itu sudah bentuknya sudah digital. Seperti itu. Format-format surat apa semua sudah digital. Sekarang teman-teman di Kementerian Keuangan, kenapa dia bisa bekerja dari rumah? Karena semua sudah digital. Adik-adik. Ya. Saya tidak butuh dokumen berkas yang banyak nih sekarang di rumah. Cukup laptop ini aja nih. Butuh apa ya? Tinggal buka di internet, minta ambil data, ya semua sudah bisa di sini. Seperti itu. Tanda tangan, ya udah tanda tangan digital. Kirim. Gak ada masalah sekarang. Begitu. Oke, Ilham. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Wih, sebentar lagi habis. Aduh, saya belum masuk ke ini nih. Gak cepet ya. Ya, sekarang kita masuk ke alat pembuktian sudah. Oke, alat pembuktian yang sempurna. Tadi sudah ya, teman-teman. Ya, tolong dibaca lagi. Nah, ada slide-nya terkait dengan pembuktian sempurna ya, teman-teman ya. Oke. Yang sempurna ya. Tadi sudah ya.
kekuatan pembuktian sempurna kan tadi sudah dijelaskan di slide awal. Saya akan, nah mungkin tolong ini nanti dipelajari, bisa jadi soal ya kira-kira seperti ini mungkin, tapi saya nggak tahu karena kan ada dosen pengajar yang lain ya. Jadi tolong teman-teman pahami beda akta autentik dengan akta di bawah tangan ya. Kalau di modul ada tabelnya ya teman-teman ya. Tolong gitu. Jadi akta autentik dibuat oleh pejabat umum, sedangkan akta di bawah tangan tidak ya oleh para pihak, cukup para pihak. Kemudian akta autentik ada kepastian tanggal seperti itu. Kemudian beberapa akta autentik mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakimnya inkrah ya. Teman-teman sekalian, risalah lelang juga mempunyai ada bisa dijadikan grosse misalnya. Atau nanti kemungkinan hilang dipalsukan memang kecil. Kenapa? Karena dibuat oleh pejabat umum dan formatnya juga sudah baku seperti itu. Kemudian akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir sesuai dengan azas akta publika perubahan sesepsa ya tuh. Sedangkan akta di bawah tangan tidak ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ada yang diperlihatkan itulah sesuai dengan pembuktian lahir itu seperti akta autentik tadi ya, kekuatan lahirnya fisiknya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti tolong dipelajari ya. Nah, saya masuk ke dalam alat bukti dalam perkara perdata nih. Ini sebenarnya materi beda nih. Tadi akta dan surat, sekarang masuk ke dalam alat bukti ke perkara perdata, teman-teman sekalian. Oke. Jadi kalau alat bukti yaitu adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu. Ya. Alat bukti disampaikan dalam persidangan di pemeriksaan perkara dalam tahap pembuktian. Jadi kalau di persidangan itu ada tahap pertama adalah pengajuan gugatan, pemberian jawaban, ada disebut dengan replik, ada yang disebut dengan duplik, ya. Kemudian setelah itu baru di pembuktian. Ya, pembuktian itu ada pemeriksaan saksi, pemeriksaan dokumen, surat, ya, atau pemeriksaan setempat, lapangan. Setelah itu baru buat kesimpulan, baru putusan. Itu di perdata, teman-teman sekalian. Jadi pembuktian itu adalah upaya dilakukan oleh para pihak yang berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan hakim yang memeriksa perkara. Ya. Yang harus dibuktikan dalam sidang ada segala sesuatu yang didalilkan atau disangkal oleh para pihak lawan. Jadi apa yang kita dalilkan, apa yang kita sampaikan harus dibuktikan. Apa yang mereka sampaikan, lawan kita harus kita sangkal dengan alat bukti. Oke, tapi kalau tidak perlu kita buktikan, ya tidak perlu kita ajukan alat buktinya seperti itu. Ya. Yang penting kita bagaimana kita meyakinkan majelis hakim untuk menerima apa yang kita sampaikan, apa yang kita dalilkan, atau kita gugat. Oke. Macam-macam alat bukti dalam perkara perdata. Ada 5. Ya, ada 5 yang diatur dalam BW dan 164 HIR. Yaitu bukti tertulis, surat atau surat ya. Nanti di sini ada akta autentik, ada akta di bawah tangan seperti itu, atau ada surat biasa. Kemudian bukti saksi ya, orang yang melihat, merasakan, mendengarkan seperti itu. Kemudian ada persangkaan, istilahnya persangkaan itu adalah penilaian ya atau opini ya sebenarnya. Kemudian ada pengakuan, kemudian ada sumpah, teman-teman sekalian. Nah, bukti surat sudah kita sampaikan ya. Ada surat biasa, ada akta autentik, ada akta di bawah tangan. Teman-teman sudah bisa menjelaskan. Oke, kita lewat. Nah, bukti surat dalam praktek di pengadilan. Nah, sudah juga disampaikan tadi sebenarnya. Jadi bukti surat ya yang disampaikan di pengadilan itu harus kita fotokopi, teman-teman sekalian. Kita bubuhi materai ya yang cukup. Kemudian kita legalisasi ke kantor pos. Ya, kemudian didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan untuk dilegalisasi kembali dan baru dapat diajukan ke sidang pengadilan kepada majelis hakim dan dicocokkan dengan aslinya. Jika sesuai dengan aslinya maka dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Jadi nanti kita akan perbaiki ini
Jadi sebenarnya untuk legalisasi di pengadilan sudah dihilangkan, jadi cukup di kantor pos. Kemudian apabila ternyata tidak cocok dengan aslinya, tidak ada aslinya, maka tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Ya. Jadi nanti ketika proses pemeriksaan dokumen, ya, ketika mungkin Bapak, teman-teman, adik-adik menjadi wakil ya, atau jadi penangan perkara di kantor, ya, ketika dia mengajukan bukti, minta aslinya. Mana aslinya? Oh tidak aslinya, tidak ada aslinya, ini tidak ada aslinya. Sampaikan. Biasanya hakim langsung akan mencoret, dia tidak akan bernilai secara untuk beban pembuktian. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian bukti saksi. Saksi tentu adalah keterangan orang yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri suatu peristiwa tadi. Saksi biasanya dengan sengaja diminta untuk sebagai saksi untuk menjelaskan, menyampaikan sesuatu peristiwa. Ya, ada pula memang sengaja dia kebetulan atau tidak menyaksikan sesuatu. Adik-adik, saksi. Saksi yang melihat, mendengar, merasakan. Mendengar, merasakan. Oke. Untuk bukti saksi. Kemudian syaratnya sebagai saksi itu harus seperti apa? Ya, kalau jadi saksi di pengadilan kita harus disumpah, ya, berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang diterangkan, yang dijelaskan oleh saksi adalah yang dilihat, didengar, diketahui, dan dialami sendiri. Jadi yang didengar, dialami. Jadi bukan pendapat, bukan opini dari saksi tadi. Jadi yang dia dengar apa? Yang dia lihat apa? Tapi bukan dengar dari kata orang ya, kata dia, kata siapa gitu kan. Menurut saya, menurut pendapat saya, bukan seperti itu. Jadi saya melihat, saya mendengar, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian saksi, kesaksian dari orang lain bukan merupakan alat bukti ya, testimonium de audito. Kata dia, kata Aji seperti ini, kata Aldi seperti ini, enggak seperti itu. Jadi yang dia rasakan, dia dengar, dia rasakan apa, yang dia dengar, dia lihat, itu yang dijelaskan. Ya. Dan satu saksi itu tidak saksi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saksi satu orang itu bukan saksi, dan itu harus ada backup alat bukti yang lain. Jadi tidak bernilai kalau saksinya cuma satu orang. Oke. Nah, masuk ke alat bukti yang lain. Persangkaan. Jadi persangkaan itu ada persangkaan berdasarkan undang-undang, ada berdasarkan persangkaan hakim. Seperti itu. Mbak Maudi, izin Mbak sebentar ya. Mbak, nanti kalau terakhir itu screen capture-nya, screenshot-nya gimana Mbak Maudi? Apakah nanti dikirim ke saya atau saya masukin ya? Untuk apa? Iya, Bapak, nanti dikirim ke Bapak. Oh gitu. Oke. Tapi ini yang portalnya ini akan mati ketika udah selesai mengajar ya? Pas jam 1 nanti ya? Enggak ya? Iya, Pak. Otomatis Iya, Pak. langsung ditutup. Otomatis ya? Nah, Iya. browse-nya kapan? Sekarang dong? Boleh sekarang. Nah, sekarang aja Mbak. Di WA ke saya ya Mbak ya? Atau Siap, nanti Pak. malah enggak kelihatan itunya lagi. Oke. Siap. Kita mulai. Bapaknya boleh end share screen-nya dulu. Oke, siap. Buat Abian boleh minta tolong SS-in. Apanya Mas? Untuk minta tolong Abian SS-in jadi satu halaman, satu page aja. Abian aman? Afian. Sorry, saya nggak ngerti nih. Afian maksudnya Mas Afian? Ya, yang SS Abian. Biar bisa satu halaman aja gitu, Pak. Biar nggak dua. Oh, siap. Oh, Ya. di ininya. Dari ya, bisa mana lebih. Mas? Di view. Abian aman, Bri. Sorry, Bos. Gimana? Buat Abian yang SS.
Enggak Pak, ini cuma minta tolong teman kami namanya Minta Abdi. tolong. Iya. Oh, ngon. Iya, Oh, iya, iya. Siap. Boleh yang bisa on cam, guys. On cam semua ya. Ya. Andi tuh. Abian. Ya. Oke. Saya hitung ya, Pak. Oke. 1, 2, 3. Tahan dulu, guys. Gimana, B? Udah, Pak, aman. Oke, kirim ke saya berarti ya. Ya, langsung dikirim di WA aja, Pak. Oke, siap. Terima Kita kasih, Pak. selesaikan administrasinya dulu ya.